Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Niken Putri Anastasia dari kelas R1A dengan nomor NPM 011. Di sini saya akan menjelaskan materi kalkulus tentang turunan. Turunan di sini terdiri dari f aksen x atau df per dx. Penemu turunan itu adalah seorang ahli matematika Inggris yang bernama Isaac Newton dan seorang ahli matematika dari Jerman yang bernama Gottfried Wilhelm Leibniz. Selanjutnya masuk ke dalam pokok pembahasan. Di sini ada definisi turunan. Turunan ini menunjukkan seberapa cepat suatu nilai berubah jika suatu fungsi fx menyatakan posisi suatu benda terhadap waktu, maka turunannya menjadi fx, turunannya menjadi f aksen x. Kembali turunan dari f aksen x adalah f double aksen x. Definisi turunan di sini dirumuskan sebagai f aksen A sama dengan limit H mendekati 0, F dalam kurung A plus H, min FA per H. Baik, di sini simbol df, dx. Menurut notasi Newton, turunan pertama dari Y adalah fx. Dan turunan kedua dari fx, yakni f double aksen x. Selanjutnya, menurut Leibniz, yakni ada turunan dari fx disebut sebagai df per dx. Turunan dari df per dx ini disebut dengan d kuadrat f per df x kuadrat. Sebelum masuk ke materi, kita harus tahu dulu nih, kita akan pakai rumus yang mana. Nah, di sini soalnya kita akan memakai rumus f aksen A sama dengan limit H mendekati 0, F dalam kurung A plus H, min FA per H. Masuk ke contoh soal, di sini ada contoh soal diketahui fx sama dengan 6x kuadrat plus 5. Nah, yang ditanyakannya apa? Yang ditanyakan adalah turunan. Turunan ini lambangnya f aksen x. Selanjutnya, masuk ke penyelesaian. Yang kita ketahui tadi, fx sama dengan 6x kuadrat plus 5. Di sini masukkan rumusnya f aksen x sama dengan limit h mendekati 0. Selanjutnya, lalu kita masukkan nilainya. Di sini kan 6x kuadrat ya. 6-nya turun, x-nya berapa? X-nya itu ini. Ini x. Baik. X-nya ini adalah x plus h. Di sini x-nya. X plus h. X plus h ini adalah x. Kuadratnya tetap turun. Kuadratnya di sini. Jadi 6x plus h kuadrat plus 5. 5-nya juga akan tetap turun. Dikurang fx. Yang kita ketahui tadi fx-nya adalah 6x plus 5. 6x kuadrat plus 5 kita tulis di sini per h. Gimana nih Kak bisa dapat 12x per h? 12xh plus 6h kuadrat. Kita hapus dulu ya. Di sini ada sebentar 6x. 6 tetap turun. 6 turun. X dikalikan dengan kuadrat jadi dalam kurung ya, tetap dalam kurung. Setelah dalam kurung x kuadrat. Nah, x kuadrat. Setelah itu 2x, 2hx2 dikalikan dengan ini. 2hx plus 2 2 hx. Selanjutnya h ini dikalikan dengan ini menjadi plus h kuadrat plus 5. 5 tetap ada ya. Plus 5. Di sini min dikalikan dengan 6x kuadrat sama dengan min 6x kuadrat min 6.
X kuadrat min dikalikan dengan plus 5 sama dengan min 5. Di sini kita jumlahkan kembali. 6 dikalikan dengan X kuadrat hasilnya. Salah. Hasilnya 6X kuadrat plus ini 6 dikalikan dengan 2HX hasilnya 12HX ya. 12HX plus 6 dikalikan dengan H kuadrat hasilnya adalah 6H kuadrat. Nah, ini ya. Plus 5 nya tetap ditulis ya. Plus 5. Nah, ini juga tetap tulis min 6 min 6X kuadrat min 5. Nah, di sini kan ada 6X dan dengan 6X juga ya. Jadi kita bisa hapus 6X kuadrat habis. Nah, di sini ada plus 5 dengan min 5. Itu juga habis. Yang sisa apa nih? Yang sisa adalah ini. 12HX plus 6H kuadrat. Di sini ya, 12HX plus 6 kuadrat per H. Selanjutnya, H ini bisa hilang, dibagi. Nah, ini juga bisa hilang, dibagi. Tapi karena dia H kuadrat, jadi dia masih ada satu kan, sisa satu. Jadi kita bisa tulis aja H aja. Jadi 12X plus 6H sama dengan, kita substitusikan. Jadi H ini 0 ya, kan? Karena H mendekati 0. Di sini 12X plus 6 dikalikan dengan 0. Maka hasilnya tetap 12X. Karena 6 dikalikan dengan 0 itu 0 ya. Jadi F aksen X-nya adalah 12X. Lalu kita ke selanjutnya. Slide selanjutnya ada rumus turunan. Di sini kita hapus dulu ya rumus turunan. Rumus turunan di sini adalah Fx sama dengan K. K ini adalah konstanta ya. K ini adalah konstanta. Terus K ini adalah konstanta. F aksen X-nya adalah 0. Selanjutnya rumus yang kedua ada Fx sama dengan Ax sama turunannya yakni F aksen X sama dengan A. Selanjutnya di sini ada Fx sama dengan Ax pangkat N. Turunannya adalah F aksen X sama dengan NaX N-1. Selanjutnya ada Fx. Fx sama dengan A dikalikan Ux. Turunannya F aksen X sama dengan A dikalikan U aksen X. Biar nggak bingung, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya ya. Kita ke contoh soal. Contoh soal pertama ini adalah Fx sama dengan K sama dengan F aksen X sama dengan 0. Ditanyakan, kita diketahuinya ini adalah Fx sama dengan 5. Yang ditanyakan ini apa? Yang ditanyakan adalah F aksen X, yakni turunannya. Turunan dari bilangan tetap, yakni konstanta, selalu 0, karena nilainya tidak berubah. Ke pembahasan, penyelesaian soal nomor 1. Gunakan rumus definisi turunan. Rumus definisi turunan ini yakni F aksen X sama dengan limit H mendekati 0, F aksen F dalam kurung X plus H min Fx per H. Jangan lupa ya, ini rumusnya. Dan ini yang kita ketahui,
fx sama dengan 5, itu kita ketahui kan fx sama dengan 5. Coba kita pakai rumusnya. F aksen x sama dengan limit h mendekati 0, 5 min 5 sama dengan 5 dari sini ya. Nah, 5 min 5 sama dengan 0 per h. Maka hasilnya tetap 0. Kenapa 0? Karena dia tidak memiliki variabel. Angka manapun yang tidak memiliki variabel, maka dia hasilnya adalah tetap 0 karena dia menjadi konstanta. Baik, selanjutnya contoh soal yang kedua, fx sama dengan ax, f aksen x sama dengan a. Koefisien dari x menjadi hasil turunannya adalah x menjadi hasil turunannya, yakni turunan x adalah 1. Diketahui fx sama dengan x pangkat 5. Yang ditanyakannya apa? Yang ditanyakan adalah f aksen x sama dengan, nah yang keduanya juga ada turunannya, turunan dari fx. Turunan dari fx adalah f double aksen x. Kita langsung ke pembahasannya ya. Di sini ada yang pertama, turunan pertama adalah fx sama dengan x pangkat 5. Gimana nih Kak? Nah, caranya gini, f aksen x sama dengan 5x. Selanjutnya ini ada fx. F aksen x sama dengan 5x pangkat 4. Kenapa 5x pangkat 4? Ini 5 dipindah ruas ke depan menjadi 5 dikalikan x, 5x. Maka 5 akar pangkat 5 ini dikurangi oleh 1. Jadi 5x pangkat 4. 5 dikali 1 itu adalah 4 ya. Nah, ini sudah ketemu nih turunan pertamanya. Turunan pertamanya f aksen x sama dengan 5x pangkat 4. Lalu kita disuruh cari nih turunan keduanya, yaitu f double aksen x. Caranya gimana? F double aksen x ini turunan dari fx. Jadi f double aksen x sama dengan 4 dikalikan 5. Pindah ruas ya, tetap pindah ruas ya. Caranya 4 dikalikan 5 sama dengan 20. 20. Ini x tetap ikut ya, x. Jangan lupa akar pangkatnya dikurangi oleh 1. 4 dikurang 1 adalah 3. Maka hasil dari f double aksen x adalah 20x pangkat 3. Sama kan? Nah, gitu ya. Itu cara cepatnya. Selanjutnya, kita ke slide pembahasan rumus nomor 3. Yakni ada fx sama dengan ax pangkat n sama dengan turunannya fx sama dengan n ax pangkat n min 1. Pangkat n dikalikan ke depan lalu pangkat dikurangi 1. Di sini ada dua contoh soal ya. Yang pertama dalam bentuk pecahan dan yang kedua dalam bentuk akar. Diketahui 4 per x pangkat 6. Ditanyakan turunannya. Lalu soal kedua yaitu diketahui 8 akar pangkat x. Yang ditanyakan tetap turunannya. Mari kita ke dalam pembahasannya. Di sini penyesuaian nomor 3 yang bentuk pecahan dulu ya. Diketahui fx sama dengan 4x pangkat 6. Ini kan nggak bisa ya kalau dihitung langsung kayak gini. Jadi kita harus ubah ke bentuk standar. Gimana? Kalau kita ubah ke bentuk standar, maka hasilnya akan jadi negatif. Ini rumusnya 1 per xn, x pangkat n, sama dengan x min n. Yang pertama, langkah pertama, ubah ke bentuk standar. Jadinya fx sama dengan 4x min 6. 4x turun. Akar pangkatnya ini menjadi negatif ya. Jadi akar pangkat min 6. Gunakan aturan turunan pangkat. Nah, masuk ke rumusnya. F aksen X sama dengan 4 dikalikan min 6. Min 6 di sini ya, min 6.
X. Nah, min 7 ini dapat dari mana, Kak? Min 7 ini adalah min 6 dikurangi oleh 1. Min 6 dikurangi oleh 1 adalah min 7. Hasilnya adalah 4 dikali min 6 sama dengan min 24X min 7. Setelah itu yang diminta tadi kan kita dalam bentuk pecahan ya, bukan dalam bentuk standar. Kita ubah lagi ke bentuk pecahan. Pangkatnya menjadi positif. F aksen X sama dengan min 24 per X pangkat 7. Baik, selanjutnya penyelesaian nomor 3, yang dimana menggunakan akar pangkat. Di sini soalnya yang kita ketahui, Fx sama dengan 8 akar pangkat X. Ketentuan dalam bentuk eksponen. Yang kita ketahui dalam bentuk eksponen ini, X pangkat M, akar X pangkat M, N, sama dengan X M per N. Ini kita bisa ubah nih ke bentuk biasa dulu ya. Fx sama dengan 8x 1 per 2. 1 per 2 dari mana nih? 1 per 2 adalah x-nya. X dalam bentuk eksponen ini, dia hasilnya adalah, dia ketentuan tetapnya adalah setengah ya. 1 per 2. Jadi, kita hitung turunannya, f aksen X sama dengan 8 dibagi 2 adalah 4x, setengah 1 per 2 dikurang 1 adalah min 1 per 2. Maka hasil turunan pertama adalah f aksen X sama dengan 4x min 1 per 2. Kita dimintanya dalam bentuk akar. Kita ubah ke dalam bentuk akar nih. F aksen X sama dengan 4 per X. Jadi minusnya nggak ada ya. Minusnya hilang. Minusnya jadi X 1 per 2. Kita ubah ke akar lagi. 1 per 2 ini kan satuan akar yang ada di bentuk eksponen ya. F aksen X sama dengan 4 per akar pangkat X. Jadi begitu ya. Selanjutnya, yaitu ada contoh soal nomor 4. Fx sama dengan A UX sama dengan F aksen X, A U aksen X. Dalam contoh soal nomor 4 ini, adanya rumus lanjutan yang harus kita ketahui. Seperti ini, F aksen Fx sama dengan UX. Ini bisa digunakan dalam penjumlahan ataupun pengurangan ya. UX plus Vx. Maka turunan dari sini tadi adalah F aksen X sama dengan U aksen X plus V aksen X. Kita lanjut ke contoh soal. Di sini diketahui 3x plus 3x pangkat 4 ditambah 2x pangkat 3 ditambah 11x min 5. Yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan adalah turunannya. Seperti biasa yang ditanyakan adalah turunan menggunakan rumus fungsi turunan yang sudah diuraikan khusus untuk metode penjumlahan. Yang tadi ya, jika fungsi dikalikan dengan konstanta A, maka hasil turunannya juga dikalikan dengan A. Kita lanjut ke pembahasan penyelesaian nomor 4, yakni Fx sama dengan Ux plus Vx. Ini awal. Ini rumus biasa. Nah, ini rumus turunannya adalah F aksen X sama dengan U aksen X plus V aksen X. Diketahui, tadi soalnya diketahui 3X pangkat 4 plus 2X pangkat 3 plus 11X min 5. Maka turunannya adalah 4 dikalikan 3, pindah ruas ya, 4 dikalikan 3 sama dengan 12X 4 dikurangi oleh 1. Pangkat jangan lupa ya, pangkat tetap dikurangi oleh 1. 4 dikurangi 1 sama dengan 3, maka hasilnya 12x pangkat 3. Begitupun ini plus 2x pangkat 3. 3 pindah ruas ke depan, maka 3 dikalikan 2 sama dengan 6x. Akar pangkat dikurangi oleh 1. Dikurangi 1, 3 dikurang 1 sama dengan 2, maka ditulis menjadi 6x pangkat 2 plus X. X ini 1 ya, X ini 1. Jadi 1 dikalikan 1 dikalikan dengan 11, jadi 11. Habis dong dia nggak punya akar pangkat nih. Jadi tetap cuma 1 doang. Jadi tidak usah harus ditulis ya, tidak 1. Tetap turun aja biasa angka 11-nya.
Kenapa min 5 nggak turun, Kak? Min 5 ini dia angka yang tidak memiliki variabel atau biasa disebut dengan konstanta. 5 ini 0. Konstanta ini 0 ya. Jadi di mana angka yang tidak memiliki variabel seperti X, Y, atau Z, ataupun P, dia tidak bisa turun. Karena dia sama saja hasilnya 0. Maka hasilnya adalah hasil turunannya adalah F aksen X sama dengan 12X pangkat 3 plus 6X pangkat 2 plus 11. Selanjutnya ada turunan perkalian. Di sini jika suatu fungsi merupakan hasil perkalian dua fungsi Ux dan Vx, maka turunannya adalah fungsi pertama dikalikan fungsi kedua. Ditambah fungsi pertama dikalikan turunan fungsi kedua. UV aksen sama dengan U aksen V plus UV aksen. Ini rumusnya. Ini rumus perkalian ya. Ini rumus turunan perkalian. Kita aplikasikan ke dalam bentuk contoh soal. Di sini kita ketahui contoh soalnya fx sama dengan 5x plus 2 dengan 8x pangkat 2 plus 1. 8x kuadrat ya. Ini kita jabarkan, U-nya adalah 5x plus 2, lalu V-nya adalah 8x kuadrat plus 1. Kita hitung, U aksennya berapa nih? U aksen itu 5. Ini kan X-nya 1 ya. 1 dikalikan dengan 5, maka 5X. X dikurangi 1 kan habis ya. Jadi nggak usah ditulis, 5 aja. Kenapa plus 2 nggak ditulis? Balik lagi, dia tidak memiliki variabel. Jadi dia nilainya adalah 0. Maka tidak harus diturunkan. Selanjutnya kita turunkan F aksen. F aksen ini adalah 8X. F-nya ini adalah 8X kuadrat plus 1. Maka 2 dikalikan dengan 8. Pindah ruas ke depan, 2-nya. 2 dikalikan dengan 8 adalah 16X. 2-nya dikurangi 1 itu 1. 1 tidak harus ditulis ya. Jadi cukup X aja, 16X. Plus 1. Plus 1 tidak ikut turun karena dia tidak memiliki variabel atau biasa disebut dengan konstanta. Selanjutnya masuk ke dalam rumus pengaplikasiannya. F aksen sama dengan U aksen V plus U V aksen. F aksen X sama dengan 5. 5 ini U-nya 5 ya, U aksennya 5. Turun. V-nya berapa nih? V-nya 8X plus 2. Oke, ini ya. V-nya 8X plus 2. Ini kita turun. V-nya di sini turun. 8X plus 2. 8X kuadrat plus 1, sorry. Plus U-nya berapa? U di sini berapa? U di sini kan 5X plus 2 ya. 5X plus 2. V aksen. V aksen yang kita cari tadi berapa? 16X. Kita turunkan 16X. Lanjut. Di sini kita jumlahkan kita kalikan semuanya. 5 dikalikan 8 sama dengan 40X kuadrat. Tetap X kuadrat ikut ya. 5 dikalikan dengan 1 sama dengan 5. Tetap ya, turun 5. Selanjutnya di sini 5X dikalikan dengan 16X sama dengan 80X kuadrat. Kenapa X kuadrat? Karena masing-masing angkanya dia memiliki variabel. X dikalikan dengan X sama dengan X kuadrat. Jadi 80X kuadrat. Plus 2 dikalikan 16X sama dengan 32X. Kita jumlahkan ya. Nah, kita jumlahkan dulu yang sama variabelnya. Yang sama variabelnya ini adalah 40X kuadrat plus 80X kuadrat. 40 ditambah dengan 80 adalah 120. 120X kuadrat plus kita utamakan dulu angka yang memiliki variabel. Di sini ada 32X. Dia lebih dulu ya, jadinya 32X plus 5. Maka 5 ditaruh di akhir karena dia tidak memiliki variabel. 120. Maka turunannya adalah F aksen sama dengan X, F aksen X sama dengan
120x kuadrat plus 32x plus 5. Lanjut ke contoh soal pembagian. Kita hapus dulu ya. Turunan pembagian. Di sini jika suatu fungsi merupakan pembagian dua fungsi ux dan vx, maka turunannya adalah turunan pembilang dikali penyebut, dikurangi pembilang dikali turunan penyebut, lalu dibagi dengan kuadrat dari penyebut. Ini definisinya ya. Lalu masuk ke rumusnya. Ini rumus dari pembagian. U per V aksen sama dengan U aksen V min U V aksen per V kuadrat. Lanjut ke contoh soal biar lebih mudah. Contoh soal turunan pembagian. Diketahuinya fx-nya adalah 5x plus 3 per 6x kuadrat plus 1. Ditanyakan ya, yang ditanyakan adalah f aksen x. F aksen x adalah turunannya. Nah, di sini penyelesaian soal turunan pembagian. Kita ketahui fx-nya tadi adalah 5x plus 3 per 6x kuadrat plus 1. Kita masukin ke rumusnya ya, rumus tadi. Rumusnya dia, ini rumusnya ini ya, U aksen V itu. Tulis boleh di sini. Rumusnya pembagian yakni U aksen V dikurangi U V aksen per V kuadrat. Per V kuadrat. Nah, U aksennya berapa nih? Kita cari dulu U aksennya. U aksen. U aksen ini adalah ini ya. X-nya 1 berarti 5 dikalikan 1 sama dengan 5. Plus 3 tidak bisa ikut ya karena dia tidak memiliki variabel. Jadinya konstanta 0. X-nya juga nggak bisa ikut karena dia tidak memiliki pangkat. Dia tidak bisa dikurang berapapun. Tidak bisa dikurang 1. Jadi tulisnya 5 aja. 5, U aksennya itu 5. V aksennya adalah 6. Ini V-nya 6x kuadrat plus 1. Maka 2 pindah ruas ke depan menjadi 12x. 12x. 2 dikurangi 1 adalah 1. Maka akar pangkat 1 itu tidak harus ditulis ya, karena ini di sini udah ada x-nya. Plus 1. Plus 1 tidak bisa ditulis karena dia tidak memiliki variabel, dianggap konstanta yaitu 0. Udah ketemu nih U-nya, U aksennya 5, V aksennya 12x. Kita lanjut masuk ke rumus. Rumusnya U aksen V dikurangi U V aksen per V kuadrat. U aksennya berapa? 5. U aksennya 5 di sini. V-nya berapa tadi? Di sini ini V ya. Ini V. Ini U. V-nya 6x kuadrat plus 1 ditulis. Min 5x. Ini 5x adalah U. Di sini ya, ininya nih. 5x plus 3. V aksen X-nya adalah 12. V aksen X 12 per V-nya berapa? V-nya 6x kuadrat plus 1. Karena dia di sini rumusnya kuadrat, jadi kita tambahkan kuadrat ya. Lanjut, kita aplikasikan. 5 dikalikan dengan 6 sama dengan 30x kuadrat. X kuadrat tetap ikut ya. Lalu, 5 dikalikan dengan 1, hasilnya 5. Selanjutnya di sini, 5 dikalikan dengan 12. 5 dikalikan dengan 12 adalah 60x kuadrat. Kenapa x kuadrat? Karena setiap angkanya dia memiliki variabel.
dia 5 memiliki variabel, 12 punya variabel X, jadi X dikalikan dengan X sama dengan X kuadrat. Selanjutnya di sini 3 dikalikan dengan 12. 3 dikalikan 12 adalah 36X per 6X kuadrat plus 1 kuadrat. Di sini min 30X min 36X plus 5. Nah, ini ya. Nah, plus 30X kuadrat dikurangi 60X kuadrat. Kenapa ini dulu? Karena mereka variabelnya sama. Jadi mereka akan dijumlahkan lebih dulu. 30X kuadrat min 60X kuadrat hasilnya 30X kuadrat. Min, utamakan ini dulu ya. Utamakan yang memiliki variabel. Utamakan yang memiliki variabel yakni 36X plus 5. 5 kenapa ditaruh di akhir? Padahal dia di atas ini duluan ya. Karena dia tidak memiliki variabel. Kita utamakan yang memiliki variabel. Per 6X kuadrat plus 1 kuadrat. Maka hasil turunan dari pembagiannya ini adalah F aksen X sama dengan min 30X kuadrat min 36X plus 5 per 6X kuadrat plus 1 kuadrat. Begitu. Baik, kita hapus dulu. Satu slide lagi nih yang terakhir. Contoh soal aturan rantai. Rumus aturan rantai adalah F dalam kurung GX GX aksen sama dengan F aksen GX dikalikan dengan G aksen X. Penyelesaiannya di sini kita ketahui Fx sama dengan 5x kuadrat plus 7x pangkat 5. 5 turun, di sini 5, ini 5 dari sini ya. Terus 5x kuadrat plus 7x, 4, karena 5 dikurangi 1 adalah 4, dikalikan 10x plus 7. Di sini ya, 5x plus 10x plus 7. Gitu. Terima kasih. Mungkin sedikit penjelasan dari saya. Jika kurang lebihnya, jika ada yang kurang paham, mungkin bisa ditanyakan. Jika ada salah kata atau salah cara, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.